Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Nurul Hidayati, MS.Pharm, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Dan izinkan perkenalkan nama saya Widya Putri dengan NIM 2110080 dan rekan saya yaitu Sasikondaningsi dengan NIM 2110076. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Pasien Penderita Hipertensi di Puskesmas Pelaju Palembang. Yang pertama, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di bab 1 pendahuluan latar belakang. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit kronis yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, menurut Hasanah dan kawan-kawan di tahun 2021. Komplikasi serius. Hipertensi dikenal dengan silent killer karena bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan hipertensi itu penggunaan obat secara teratur dan tepat sangat penting sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Itu menurut Hasanah dan kawan-kawan tahun 2021. Yang ketiga, itu ada kepatuhan pasien. Masih banyak pasien yang tidak memahami pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi obat karena kurang edukasi, keterbatasan akses informasi, atau persepsi keliru tentang efek samping obat. Itu menurut Effendi dan kawan-kawan tahun 2018. Dan mengapa kami mengambil data di Puskesmas Pelaju di Kota Palembang? Karena di Puskesmas Pelaju di Kota Palembang melayani banyak pasien hipertensi dan memiliki peran penting dalam edukasi dan memastikan kepatuhan pasien. Oleh sebab itu, kami memilih tempat di Puskesmas Pelaju di Kota Palembang. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tingkat pengetahuan pasien hipertensi tentang penggunaan obat antihipertensi jenis obat, itu dosis, waktu konsumsi, dan efek samping di Puskesmas Pelaju Kota Palembang. Yang kedua, itu rumusan kedua, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi? Tujuan penelitian khusus yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien hipertensi tentang penggunaan obat di Puskesmas Pelaju Kota Palembang. Tujuan khusus itu pertama mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien hipertensi tentang jenis obat antihipertensi yang dikonsumsi, dosis, waktu konsumsi, dan efek samping di Puskesmas Pelaju Kota Palembang. Yang kedua, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi? Bab 1 pendahuluan, itu manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan penyakit hipertensi, fokus pada pengetahuan dan kepatuhan pasien terhadap obat antihipertensi dan menjadi referensi dan dasar untuk penelitian lanjutan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat antihipertensi. Manfaat praktis itu hasil penelitian ini adalah memberikan panduan untuk pengembangan program edukasi efektif dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam pengelolaan hipertensi di Puskesmas Pelaju Kota Palembang, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pasien hipertensi dalam mengonsumsi obat antihipertensi. Bab kedua itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari penginderaan seseorang terhadap objek melalui panca indera. Yang kedua, tingkat pengetahuan. Itu menurut Sulaiman, tahun 2015, pengetahuan terdiri dari pengetahuan deskriptif, kausual, normatif, dan esensial. Menurut Daryanto, tahun 2017, ada 6 tingkat pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan, knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, application, analisis, sintesis, dan evaluation. Tinjauan pustaka yang ketiga itu hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dengan lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik dengan lebih dari 90 mmHg. Faktor risiko hipertensi meliputi elastisitas dinding aorta, menurun, katup jantung menebal, dan resistensi pembuluh darah perifer meningkat.
Keempat, itu adalah kepatuhan minum obat. Kepatuhan minum obat adalah seberapa baik pasien mengetahui instruksi dokter mengenai waktu dosis dan cara penggunaan obat. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan meliputi pengetahuan pasien, sikap, dan dukungan dari tenaga kesehatan. Baiklah, presentasi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini ada bab 3 kerangka konsep variabel independen. Tingkat pengetahuan. Variabel independen, kepatuhan minum obat pasien hipertensi. Variabel confounding. Yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pendidikan, yang keempat pekerjaan. Bab 3, hipotesis penelitian. HA, ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Pelaju Palembang. HO, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Pelaju Palembang. Bab 4, metode penelitian. Desain penelitian cross-seksional, waktu dan tempat penelitian bulan Juli Agustus 2014, Puskesmas Pelaju Palembang. Populasi 68 orang, sampel total sampling. Pengolahan data. Coding pengkodean. Mengklarifikasi jawaban atau hasil yang ada menurut macamnya ke bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan kode-kode. Editing pengeditan. Penelitian akan meneliti kembali data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sesuai seperti yang diharapkan atau belum. Entry data, proses data. Entry data adalah memasukkan data yang diperoleh menggunakan fasilitas komputer dengan menggunakan sistem atau program komputer. Cleaning atau data dilakukan setelah pemakaian data selesai dan sesudah benar-benar bebas dari kesalahan, maka selanjutnya akan melakukan pengujian kebenaran data. Definisi operasional. Variabel. Tingkat pengetahuan sebagai definisi operasional segala sesuatu yang diketahui oleh pasien hipertensis. Alat ukuran konvensioner. Skala data ordial, hasil ukuran benar sama dengan 1, salah sama dengan 0. Variabel independen, tentang sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh penelitian mengenai hipertensi. Hasil ukuran kriteria baik sama dengan 75% sampai 100%, cukup 56 sampai 75%, kurang sama dengan kurang lebih 56%. 2. Kepatuhan minum obat pasien hipertensi sebagai variabel independen. Perilaku pasien hipertensi yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan. Kuesioner ordial ya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Kriteria tinggi sampai 8, sedang sama dengan 6 sampai 7, rendah kurang lebih 6. Itulah saja presentasi dari kelompok 24 dengan Dia Putri dan rekan saya Susi Kurnaningsih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.